Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan oleh karena kita dapat bertemu kembali untuk menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Dan judul renungan pada saat ini adalah Gabriel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kami boleh berada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan ini, dan menuntun kehidupan kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan pada saat ini adalah Gabriel. Injil Lukas dimulai dengan informasi tentang suami istri, yaitu Sakaria dan Elisabet, dan itu terdapat dalam Lukas pasal 1. Orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ada 3 informasi tentang suami istri ini. Yang pertama, asal-usul dan profesi. Keduanya adalah keturunan imam. Bahkan Sakaria adalah seorang imam. Kita dapati di ayatnya yang kelima. Yang kedua, tentang kualitas moral. Keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita temui di ayatnya yang ke-6. Dan yang ketiga, problem keluarga. Tidak mempunyai anak, Elisabet mandul. Usia mereka sudah lanjut di ayatnya yang ke-7. Di tengah karakter moral yang nyaris sempurna itu, mereka menghadapi persoalan sempurna. Atau persoalan di tengah kehidupan keluarga mereka, persoalan yang sempurna. Di tengah persoalan itu, Tuhan menampakkan diri kepada Sakaria. Ketika dia sedang menjalankan tugas keimamatan di bait suci, yaitu membakar ukupan di bilik suci, pada ayatnya yang ke-9. Pada saat itu, Tuhan menampakkan diri di ayatnya yang ke-11, sambil berkata, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Dan di ayatnya yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lalu seterusnya yang dimaksudkan oleh malaikat itu, di ayat itu mengatakan bahwa itulah Yohanes Pembaptis. Penting untuk dicatat, pada ayat 6, penulis menggambarkan secara teoretis tentang spiritual dari Sakaria dan Elisabet. Mereka adalah orang benar, penurut, hidup tidak bercacat. Dan pada ayatnya yang ke-13, penulis menggambarkan aspek praksis dari kualitas hidup mereka. Mereka terus berdoa, dan konsep yang berkelanjutan dari kualitas kehidupan mereka ditunjukkan lewat kualitas kehidupan doa. Dan bahkan Sakaria dan Elisabet yang dijawab oleh Tuhan diungkapkan oleh penulis Injil Matius, "Mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan diberikan," atau disampaikan atau diberikan oleh Tuhan. "Dan ketuklah, maka kamu dan pintu itu akan dibukakan." Dan apa yang digumuli oleh Sakaria dan Elisabet dalam Matius 7 ayat 7 itu digenapi atau itu dijawab. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Sakaria justru mengajukan pertanyaan, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?" Ada keraguan dari Sakaria. "Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Itu di ayatnya yang ke-18. Pernyataan Sakaria ini mengulang problem yang diungkapkan penulis Injil Lukas pada ayatnya yang ke-7. Bahwa ada pergumulan yang sempurna, ada pergumulan yang berat, ada pergumulan yang begitu besar yang dihadapi Sakaria dan Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak. Elisabet mandul dan mereka juga sudah berada di usia lanjut. Pembaca dapat menemukan poin yang paradoks di sini, yaitu Sakaria dan Elisabet
sebagai orang yang benar, orang yang penurut, setia kepada Tuhan secara konsisten. Hidup mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak percaya terhadap Tuhan dan kuasanya yang dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga Sakaria bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Kita melihat di sini sebuah pertentangan. Di sisi iman mereka adalah orang yang beriman, tetapi mereka masih bertanya tentang apakah mereka dapat memperoleh anak atau tidak. Kadang-kadang kita adalah orang yang beriman, tetapi kita menanyakan tentang apakah Tuhan ada dalam hidup kita. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Bukan berarti sebenarnya Sakaria meragukan Tuhan, tetapi itulah alamiah sebagai seorang manusia. Atas keraguan Sakaria, Tuhan berkata kepadanya. Dan ini yang paling penting. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan adalah, akulah Gabriel. Perkenalan diri Allah dalam cara yang eksklusif ini dimengerti dengan jelas oleh pendengar Lukas yang berbahasa Ibrani. Nama Gabriel muncul 4 kali di seluruh Alkitab. Itu di dalam Daniel 8 ayat 16, Daniel 9 ayat 21, dan Lukas 1 ayat 19 dan ayatnya yang ke-26. Dan nama ini adalah nama Ibrani. Bacanya adalah Gabriel. Terdiri dari 2 istilah. Yang pertama adalah Gabar dan yang kedua adalah Gibor. Baik Gabar maupun Gibor memiliki arti yang sama. Artinya adalah superior atau strong. Istilah Gibor itu dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 7 dan sampai Yesaya pasal 9 muncul 40 kali. Secara umum digunakan sebagai sebuah gambaran, sebuah metafora untuk menggambarkan kemahakuasaan Allah. Jadi Gabriel adalah kemahakuasaan Allah, Allah yang maha kuasa. Sering dihubungkan dengan peran Allah sebagai Immanuel atau Allah beserta kita yang tercatat di dalam kitab Matius. Kedua, kata El berasal dari Elohim, diterjemahkan sebagai Allah. Jadi berdasarkan komposisi dari 2 istilah tersebut, maka Gabriel secara etimologis atau secara tata bahasa berarti God is my strength. Allah adalah kekuatanku. Nah, ada pertanyaan di sini muncul. Apa pentingnya Allah memperkenalkan diri sebagai akulah Gabriel? Dalam konteks janji Tuhan, doamu didengar di ayatnya yang ke-13. Istrimu akan melahirkan. Bagian B ayat 13. Anak itu akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan apa maksudnya dari konteks atau dari bagian ini atau dari kalimat ini? Karakter moral sekaliber Sakaria dan Elisabet, yaitu keturunan imam, orang benar, penurut kepada Allah, hidup tidak bercacat. Mereka masih meragukan kuasa Allah. Perkenalan diri Allah, akulah Gabriel, secara khusus menempatkan mereka sebagai orang beriman. Satu bentuk iman kepada Allah, tetapi tidak dapat diaktualisasi pada level praktis yang bersentuhan dengan kehidupan yang diwarnai dengan konflik, kepentingan individu, keserakahan, kontroversi di dunia sosial atau hubungan sosial, penuh kesukaran. Atas fenomena ini, Tuhan meyakinkan Sakaria dan Elisabet dengan berkata, akulah Gabriel, Allah yang perkasa dan maha besar, yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Temukanlah fenomena ini dalam dunia kita yang penuh dengan roh hedonisme, roh materialisme, keserakahan, dan berbagai pencobaan yang mengiringinya. Mungkinkah orang normal menjadi bisu? Karena dalam kisah Sakaria menjadi bisu. Bisa. Tuhan membuat seorang imam seperti Sakaria menjadi bisu sampai dia menyaksikan sendiri dan mempercayai bahwa Allah itu adalah Gabriel.
Tuhan membuat seorang raja seperti Nebukadnezar diberikan kemampuan berpikir pada level binatang. Dia direndahkan dalam Daniel pasal 4 ayat 32 dan 33. Kenapa? Karena Nebukadnezar tidak percaya bahwa Allah itu adalah Gabriel. Itulah hukuman bagi orang rohani yang nominal seperti Sakaria dan Elisabet, dan hukuman bagi orang sekuler seperti ateis seperti Nebukadnezar. Kita bukan raja ateis seperti Nebukadnezar, juga bukan seorang imam seperti Sakaria. Tapi kita harus memiliki iman di mana Allah mampu melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Jika kita adalah rohaniawan, mungkin pendeta, mungkin pastor, mungkin para imam, dan mengaku orang suci, tapi tidak memiliki kualitas selevel Sakaria dan Elisabet, maka para rohaniawan zaman ini dapat bertindak lebih buruk daripada orang awam pada banyak aspek, atau pada zaman, bahkan zaman Sakaria. Itu adalah produk dari hilangnya sensitif terhadap kuasa Allah yang memperkenalkan dirinya, akulah Gabriel. Jika kita orang awam, kita anggota-anggota jemaat, kita umat-umat Tuhan mengabaikan Allah sebagai Gabriel, maka kita akan melakukan hal yang lebih buruk dari kejahatan Nebukadnezar, raja kafir. Jadi sebagai kesimpulan, perkenalan diri Allah kepada Sakaria dan Elisabet, akulah Gabriel, membangkitkan kesadaran kita bahwa Allah peduli dengan kejujuran dan ketulusan hati. Bukan seperti atribut yang kita miliki seperti gelar, seperti kedudukan atau status sosial. Bahkan sebagai orang yang memiliki status rohani yang tinggi, itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa dia memiliki kualitas iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak berada di level tersebut, maka kita perlu belajar dari Sakaria dan Elisabet. Ketika mereka sedikit meragukan bahwa Allah mampu atau tidak, tetapi ketika mereka bertanya secara jujur sebagai manusia, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka, akulah Gabriel. Di saat yang sama, ketika saya dan saudara berada pada posisi meragukan Tuhan, iman kita kecil untuk Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan memperkenalkan dirinya, akulah Gabriel. Allah yang perkasa, Allah yang peduli akan menuntun hidup kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Jangan khawatir, jangan kecewa, jangan putus asa dalam menjalani kehidupan. Kalau kita khawatir, kita kecewa, kita putus asa, sekalipun iman kita jatuh, iman kita lemah, Allah sebagai Gabriel akan membantu membangkitkan kita, memberikan kita semangat untuk tetap fokus, untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa kita dan harapan kita pada saat ini. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan memperkenalkan diri sebagai Gabriel. Ketika iman kami kecil, ketika kami ragu, bisakah Tuhan menjaga, melindungi kami? Maka perkenalan Allah sebagai Gabriel memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa, bahwa kami mampu menjalani kehidupan kami, hari-hari hidup kami, karena Allah adalah Gabriel, Allah Maha Kuasa, Allah yang kuat, yang akan menuntun kehidupan kami. Meteraikan pekabaran firman Tuhan di hati kami, dan biarlah kami memiliki iman yang besar seperti Gabriel, memiliki kekuatan, dan kami boleh mampu menjalani kehidupan kami setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah menjadi doa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.